Pengertian sifat koligatif. Hukum mutlak merupakan dasar dari sifat koligatif. Kata koligatif berasal dari kata Latin colligere yang berarti berkumpul bersama. Maka dari itu, sifat ini bergantung pada pengaruh kebersamaan kolektif semua partikel dan tidak pada sifat dan keadaan partikel. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Jadi semakin banyak zat terlarut maka sifat koligatif akan semakin besar. Sifat koligatif merupakan sifat yang hanya memandang kuantitas bukan kualitas. Sifat larutan seperti rasa warna dan kekentalan viskositas merupakan sifat-sifat yang bergantung pada jenis zat terlarut. Sifat koligatif larutan terdiri dari dua jenis, yaitu koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Selain itu, larutan yang memiliki sifat koligatif harus memenuhi dua asumsi, yaitu zat terlarut tidak mudah menguap sehingga tidak memberikan kontribusi pada uapnya. Zat terlarut tidak larut pada pelarut padat. Jenis sifat koligatif larutan. Terdapat 4 macam sifat koligatif larutan, yaitu 1. Penurunan tekanan uap. 2. Kenaikan titik didih. 3. Penurunan titik beku. 4. Tekanan osmotik. Penurunan tekanan uap. Molekul-molekul zat cair yang meninggalkan permukaan menyebabkan adanya tekanan uap zat cair. Semakin mudah molekul-molekul zat air berubah menjadi uap, makin tinggi pula tekanan uap zat air. Apabila tekanan zat air tersebut dilarutkan oleh zat terlarut yang tidak menguap, maka partikel-partikel zat terlarut ini akan mengurangi penguapan molekul-molekul zat cair. Laut mati adalah contoh dari terjadinya penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut yang tidak menguap. Maka partikel-partikel zat terlarut ini akan mengurangi penguapan molekul zat air. Laut mati adalah contoh dari terjadinya penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Air berkadar garam sangat tinggi. Ini terletak di daerah gurun yang sangat panas dan kering, serta tidak berhubungan dengan laut bebas, sehingga konsentrasi zat terlarutnya semakin tinggi. Persamaan penurunan tekanan uap delta P dapat ditulis delta P PO min P PO P, di mana PO tekanan uap zat cair murni, P tekanan uap lautan. Pada tahun 1878, Maria Francois Rold, seorang kimiawan asal Prancis, melakukan percobaan mengenai tekanan uap jenuh lautan, sehingga ia menyimpulkan tekanan uap jenuh lautan sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan dengan tekanan uap jenuh pelarut murni. Kesimpulan ini dikenal dengan hukum mutlak dan dirumuskan dengan P sama dengan PO XP, delta PO sama dengan PO XT, di mana P tekanan uap jenuh lautan, PO tekanan uap jenuh pelarut murni, XP sama dengan fraksi mol zat pelarut, XT sama dengan fraksi mol zat terlarut. Kenaikan titik didih delta TB. Titik didih zat cair adalah suhu tetap pada saat zat cair mendidih. Pada suhu ini, tekanan uap zat air sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penguapan di seluruh bagian zat cair. Titik didih zat cair diukur pada tekanan 1 atmosfer. Dari hasil penelitian, ternyata titik didih larutan selalu lebih tinggi dari titik didih pelarut murninya. Hal ini disebabkan adanya partikel-partikel zat terlarut dalam suatu larutan menghalangi peristiwa penguapan partikel-partikel pelarut. Oleh karena itu, penguapan partikel-partikel pelarut membutuhkan energi yang lebih besar. Perbedaan titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni disebut kenaikan titik didih yang dinyatakan dengan delta TB. Persamaannya dapat ditulis
delta TB sama dengan KB kali M. Delta TB sama dengan KB kali gram per ME kali 1000 per P. Delta TB lautan dikurang TB pelaut, di mana delta TB kenaikan titik didih 0 derajat Celcius. KB sama dengan tetapan kenaikan titik didih molal 0 derajat Celcius kilogram per mol. M molalitas lautan mol per kilogram. Mr massa molekul relatif. P jumlah massa zat kilogram. Penurunan titik beku delta TF. Adanya zat pelarut pada larutan akan mengakibatkan titik beku lebih kecil daripada titik beku pelarutnya. Persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. Delta TF sama dengan KF kali M. Delta TF KF kali gram per ml kali 1000 per P. Delta TF lautan dikurang TF pelarut, di mana delta TF penurunan titik beku derajat Celcius. KF sama dengan tetapan perubahan titik beku derajat Celcius kilogram per mol. M molalitas lautan mol per kilogram. Mr massa molekul relatif. P sama dengan jumlah massa zat kilogram. Tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah gaya yang diperlukan untuk mengimbangi desakan zat pelarut yang melalui selaput semiperbal ke dalam larutan. Membran semiperbal adalah suatu selaput yang dilalui molekul-molekul pelarut dan tidak dapat dilalui oleh zat terlarut. Menurut Penhop, tekanan osmotik larutan dirumuskan N sama dengan M kali E kali T, di mana N tekanan osmotik, M molaritas lautan, E sama dengan tetapan gas 0,082, T sama dengan suhu mutlak. Sifat koligatif larutan elektronik. Pada konsentrasi yang sama, sifat koligatif larutan elektronik memiliki nilai yang lebih besar daripada sifat koligatif larutan non-elektrolit. Banyaknya partikel zat terlarut hasil reaksi ionisasi larutan elektrolit dirumuskan dalam faktor Penhop. Perhitungan sifat koligatif larutan elektrolit selalu dikalikan dengan faktor Penhop. Banyaknya partikel zat terlarut hasil reaksi ionisasi larutan elektrolit dirumuskan dalam faktor Penhop. Perhitungan sifat koligatif larutan elektrolit selalu dikalikan dengan faktor Penhop. I sama dengan 1 plus dalam kurung N dikurang 1 A, di mana I faktor Penhop, N jumlah koefisien kation, A derajat ionisasi. Penurunan tekanan uap jenuh. Delta P sama dengan PO kali X terlarut XI. Kenaikan titik didih delta TB sama dengan KB kali M kali I. Penurunan titik beku delta TF sama dengan KF kali M kali I. Tekanan osmotik N sama dengan M kali E kali T kali I. Contoh soal sifat koligatif. 1. Diketahui bahwa tekanan uap air murni sebesar 100 mmHg. Jika fraksi mol NaCl adalah 10%, maka besar penurunan tekanan uap adalah diketahui PO sama dengan 100 mmHg. XT sama dengan 10% sama dengan 0,1 delta P. Delta P XT kali PO sama dengan 0,1 kali 100 mmHg sama dengan 10 mmHg. 2. Larutan yang isotonik dengan C6H12O6 0,3 m adalah Ki 0,1 m, CaCl2 0,1 m, FeCl 0,2 m. Larutan isotonik adalah larutan yang memiliki tekanan osmotik sama. Maka kita cari terlebih dahulu besar tekanan osmotik N dari C6H12O6 0,3 larutan non-elektronit. C6H12O6 sama dengan M kali E kali T sama dengan 0,3 kali 0,3 kali 0,082 kali T sama dengan 0,0246 T. Selanjutnya kita cari larutan yang memiliki
Egg sama dengan egg C6H12O6 yaitu sebesar 0,0246 T KI 0,1 M. Lautan elektrolit kuat, maka A sama dengan 1 KI K plus ditambah KI min N sama dengan 2 KI sama dengan M dikali R dikali T dikali E. KI sama dengan 0,1 dikali 0,082 dikali T dikali 1 ditambah N dikurang 1A. KI sama dengan 0,0082 T dikali 1 ditambah 2 dikurang 1 per 1. KI sama dengan 0,0164 T. CaCl 0,1 M. Lautan elektrolit kuat, maka A sama dengan 1 CaCl Ca2 plus ditambah 2 Cl min N sama dengan 3. CaCl sama dengan M dikali R dikali T dikali I. CaCl 2 0,1 dikali 0,082 dikali T dikali 1 ditambah N dikurang 1 per A. CaCl 2 0,0082 T dikali 1 ditambah 3 dikurang 1 per 1. CaCl 2 sama dengan 0,0246 T. FeCl2 0,2 M. Lautan elektrolit kuat, maka A sama dengan 1 FeCl2 Fe2 plus A2Cl min N sama dengan 3. FeCl2 sama dengan M dikali E dikali T dikali T sama dengan 0,2 dikali 0082 dikali T dikali 1 ditambah N dikurang 1 per A. 0,0164 T dikali 1 ditambah 3 dikurang 1 per 1. Jadi hasilnya 0,0492 T. Jadi lautan yang isotonik dengan C6H12O6 0,3 M adalah lautan CaCl2 0,1 M. Tekanan uap jenuh air pada suhu 28 derajat Celcius adalah 28 derajat Celcius adalah 100 mmHg. Apabila 30 gram urea Mr sama dengan 60 dilarutkan dalam 2 mol air tersebut, maka tekanan uap lautan pada suhu yang sama sebesar mmHg. Diketahui PO air sama dengan 100 mmHg. Mr urea 60 gram per mol massa urea sama dengan 30 gram N air sama dengan 2 mol P tanda tanya P XP kali PO. XP kali PO 0,8 kali 100 mmHg sama dengan 80 mmHg. Jadi tekanan uap lautan urea tersebut sebesar 80 Hg. Sekian dan terima kasih.